Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini kita akan mengisahkan ataupun bercerita tentang salah seorang terkaya di dunia, yaitu Haji Mansa Musa, manusia terkaya sepanjang sejarah dunia yang bagi-bagi emas ke rakyatnya. Jika ada yang bertanya siapa orang terkaya di dunia saat ini, maka pasti kita akan menjawab Jeff Bezos, pendiri Amazon, atau Elon Musk, pendiri Tesla. Namun ternyata ada seorang pria yang hidup sekitar abad ke-13 yang memiliki kekayaan jauh lebih melimpah dari Jeff Bezos dan juga Elon Musk, yaitu Musa Keita I atau yang lebih dikenal dengan Mansa Musa I. Musa atau Mansa Musa sendiri adalah seorang kaisar yang berasal dari negara Mali, yaitu sebuah negara Islam yang berada di wilayah Afrika Barat. Sebuah fakta mengatakan bahwa Mansa Musa merupakan seseorang yang sangat dermawan karena memiliki kekayaan yang sangatlah berlimpah. Saking dermawannya, sedekah yang ia berikan dapat menghancurkan perekonomian sebuah negara pada saat itu. Dari sekian banyaknya fakta tentang Mansa Musa Keita ataupun Mansa Musa, ada beberapa di antaranya yang paling luar biasa. Dan berikut fakta luar biasa tentang Mansa Musa atau orang terkaya dalam sejarah dunia. Yang pertama, kekuasaan yang luas. Mansa Musa adalah seorang kaisar ataupun raja dari kerajaan Mali yang terletak di wilayah Afrika Barat. Selama menjabat sebagai raja, Musa Keita I atau yang lebih dikenal dengan nama Mansa Musa berhasil menguasai sekitar 24 kota-kota besar, mulai dari wilayah Timbuktu hingga ke Samudra Atlantik yang sekarang dikenal dengan sebagai Mali, Niger, Senegal, Pantai Gading, Guinea-Bissau, Gambia atau Mauritania. Diketahui bahwa wilayah kekuasaan yang berhasil dikuasai oleh Mansa Musa sekitar 439.400 mil persegi ataupun 707.146 km. Hal ini membuktikan bahwa Raja Mali satu ini adalah seseorang penguasa besar pada saat itu. Yang kedua, fakta tentang Mansa Musa adalah revolusi kehidupan urban. Saat membangun istana di wilayah Timbuktu dan sebuah masjid raya Jingroeber, Raja Mansa Musa membawa arsitek dari Spanyol dan juga Kairo untuk membantunya. Sang raja memang telah memulai untuk menjalankan sebuah pembangunan besar termasuk membangun masjid dan madrasah di wilayah Timbuktu, Gao, Jene, dan Sego. Diketahui bahwa Raja Musa sangat bersungguh-sungguh dalam pembangunan kota-kota tersebut. Selain itu, sudah banyak kota yang dibangunnya hingga pada puncak kekuasaannya. Raja Musa setidaknya telah memiliki sebanyak 400 kota besar dengan membangun di sepanjang delta Niger dan membawa budaya ke kota-kotanya melalui pendidikan dan arsitektur yang dibangun dengan indah. Musa meletakkan dasar bagi peradaban perkotaan modern dengan kota-kota seperti Timbuktu dan Gao. Yang ketiga, faktanya adalah kekayaan bumi. Pada saat menjabat menjadi raja, Musa Keita I atau dikenal dengan nama Mansa Musa mengawasi kurang lebih setengah dari produksi emas di dunia, khususnya yang ada di wilayahnya. Emas sendiri merupakan kepemilikan eksklusif bagi sang raja dan ilegal untuk dijual di perbatasan. Jadi semua emas tersebut harus diserahkan ke pembendaharaan kaisar. Selain emas, sang raja juga mengungguli produksi garam di seluruh dunia. Pada masa itu nilai garam setara dengan nilai emas dan setiap tahunnya para pedagang mengambil garam tersebut untuk dijual dengan bantuan unta sebagai pengangkutnya. Oleh karena itu, sumber kekayaan yang dimiliki oleh Raja Mansa Musa pada saat itu berasal dari emas dan juga garam. Yang keempat, fakta tentang Raja Mansa Musa adalah gelar kerajaannya. Musa Keita I atau yang dikenal dengan nama Mansa Musa yang lahir sekitar tahun 1280 adalah Mansa ataupun Raja ke-10 dari Kekaisaran Mali. Mansa sendiri dapat diterjemahkan menjadi sultan ataupun penakluk ataupun seorang kaisar.
Dirinya berkuasa selama 25 tahun, dari tahun 1312 sampai 1337. Pada saat Mansa Musa naik tahta, wilayah Kekaisaran Mali mencakup berkas wilayah Kekaisaran Ghana di Mauritania. Pada saat Mansa Musa naik tahta, wilayah Kekaisaran Mali mencakup berkas wilayah Kekaisaran Ghana di Mauritania Selatan dan di Mali ataupun Mali serta wilayah-wilayah di sekitarnya. Musa sendiri memiliki banyak gelar seperti Amir Male, penguasa tambang-tambang Wangara, dan juga penakluk Genata. Yang kelima, faktanya adalah garis keturunan kekaisaran. Sebagai seorang raja, Mansa Musa tentu memiliki garis keturunan dari raja-raja terdahulu. Diketahui bahwa kakek Mansa Musa adalah pendiri dari Kekaisaran Mali, sedangkan ayahnya tidak pernah naik ke tampuk kekuasaan dan kemudian tidak pernah memerintah kekaisaran. Sebelum menjadi Raja Afrika, ia menjabat sebagai wakil dari raja bernama Abu Bakari II. Ahli sejarah mengatakan bahwa Raja Abu Bakari II telah memulai sebuah ekspedisi yang bertujuan untuk mengeksplorasi batas-batas dari luasnya Samudra Atlantik. Kemudian Raja Musa ini datang ke kerajaan Afrika Barat, lalu melanjutkan perjalanan ke tempat lain, dan salah satunya adalah ziarah ke Mekah. Setelah itu, ia yang semula menjadi wakil ditunjuk sebagai pewaris dan menjadi raja yang memiliki kekayaan yang tidak ternilai. Yang keenam, eksplorasi Atlantik. Menurut tradisi Mali, raja akan menunjuk satu wakil setiap kali ia akan menunaikan ibadah haji atau melakukan petualangan lainnya. Jika sang penguasa tidak kembali, maka wakilnya akan dinobatkan menjadi raja selanjutnya. Menurut catatan sejarah, setelah Raja Abu Bakari Keita II melakukan perjalanan untuk menemukan ujung Samudra Atlantik, ia tidak pernah kembali dan tidak diketahui kabar serta nasibnya. Sebelum menduduki singgasana pada tahun 1312, Musa Keita I mengirimkan 2.000 kapal untuk mencari Raja Abu Bakari Keita II. Ketika sang raja tidak berhasil ditemukan, maka semua orang setuju bahwa Musa Keita harus dinobatkan menjadi raja selanjutnya. Yang ketujuh, fakta tentang Mansa Musa adalah perjalanan ke Mekah. Setelah menjadi seorang raja pada tahun 1312, Raja Musa melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Saat perjalanannya, ia membawa iring-iringan yang kurang lebih beranggotakan 60.000 orang. Setiap orang tersebut membawa 4 pon emas batangan yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat miskin yang ia temui dalam rute perjalanannya tersebut. Menurut catatan sejarah, perjalanan sang raja ke Mekah tersebut merupakan sebuah peristiwa besar dalam sejarah. Selain itu, Raja Musa juga tercatat telah memperbaiki pasar emas di Mekah, Madinah, serta Kairo dan selalu membangun sebuah masjid setiap hari Jumat. Yang kedelapan, faktanya adalah dicintai oleh rakyatnya. Selama ziarah ke kota Mekah, Mansa Musa sering berhenti memastikan untuk memberikan emas yang ia bawa kepada orang-orang miskin di kota-kota yang dilewatinya. Selain itu, ia juga memberikan sebahagian emasnya untuk ditukar dengan souvenir kepada orang yang ada di wilayah tersebut. Para ahli sejarah mengatakan bahwa Raja Musa adalah seseorang yang sangat dermawan. Saking dermawannya, sedekah yang diberikan tersebut sampai menghancurkan sebuah perekonomian negara. Mengetahui akan hal tersebut, ia pun langsung memperbaiki perekonomian negara itu. Dan inilah yang membuat Raja Musa sangat dicintai oleh rakyatnya. Fakta ke-9 adalah seorang pria yang soleh. Selain menjadi raja yang sangat dermawan, Mansa Musa dikenal sebagai orang yang alim dalam beribadah. Salah satu buktinya adalah ketika ia sedang melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Dalam perjalanan ke Mekah, ia selalu bersedekah kepada orang lain yang berada di jalur perjalanannya. Selain itu, pada setiap Jumat, Musa akan singgah dan menggunakan kekayaannya dan tenaganya untuk membangun sebuah masjid baru di salah satu kota di sepanjang jalurnya menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ke-10 faktanya adalah mendidik banyak orang. Selain menjadi raja yang sangat dicintai karena selalu dermawan kepada orang lain, Mansa Musa juga dikenal sebagai orang yang baik dalam hal pendidikan.
Diketahui bahwa ziarah yang dilakukan ke Mekah tidak hanya sekedar imannya saja, namun Musa menganggapnya sebagai misi untuk merekrut orang-orang paling cerdas yang ia temui selama perjalanan ke Mali. Ketika kembali ke Mali, ia akan membawa banyak guru dan pemimpin untuk meningkatkan tingkat pendidikan bagi rakyatnya. Hal ini membuatnya sangat dihormati sebagai negarawan dan juga mendokumentasikan bahwa Mali adalah tempat perdamaian dan pembelajaran selama masa pemerintahannya. Fakta yang ke-11 adalah membawa budaya kekaisaran. Selama menjabat sebagai raja, Musa Keita I berhasil membangun sebuah peradaban yang hingga saat ini masih berdiri, yaitu sebuah masjid bernama Jingwe Reber. Saat membangun masjid tersebut, Mansa Musa mendatangkan para arsitek ternama dari wilayah Andalusia atau Spanyol dan Kairo selama perjalanan ke Mekah. Diketahui bahwa masjid yang dibangun ini membantu menjadikan wilayah Timbuktu sebagai tempat suci penting bagi umat Islam. Selain itu, kota ini juga tumbuh menjadi salah satu pusat perdagangan, agama, dan pendidikan terpenting di dunia. Fakta yang ke-12 adalah kedermawanannya. Selain membagi-bagikan emas pada orang lain saat menuju ke Mekah, ia juga sering menukarkan emas yang dibawanya sebagai souvenir. Sewaktu membangun masjid di Jingwe Reber, Mansa Musa I memperkerjakan sangat banyak arsitek ternama yang diperolehnya saat perjalanan menuju ke Mekah. Diketahui bahwa para arsitek ini berasal dari berbagai wilayah dan salah satunya berasal dari Andalusia atau Spanyol dan Kairo. Menurut catatan sejarah, para arsitek yang membantu dalam pembangunan masjid di Jingwe Reber diberikan upah berupa emas dengan berat sekitar 200 kg. Yang 13 faktanya adalah perpustakaan baru. Selain membangun beberapa masjid pada saat melakukan perjalanan ke Mekah, ia juga berhasil membangun sebuah perpustakaan yang sangat besar. Pada akhir masa pemerintahannya, Musa telah berhasil membangun sebuah perpustakaan terbesar yang pernah ada di dunia. Perpustakaan tersebut dikenal sebagai Universitas Sankore dan diketahui dapat menampung lebih dari 25.000 murid di dalamnya. Selain itu, perpustakaan ini juga terdapat lebih dari 1 juta manuskrip yang berbeda. Hal ini akan membantu wilayah Mali menjadi titik penting pendidikan dan budaya di dunia Muslim. Yang ke-14, faktanya adalah pria dengan banyak nama. Sejauh ini, orang hanya mengenal Mansa Musa sebagai orang terkaya dalam sejarah. Akan tetapi, tidak banyak yang mengetahui siapa nama sebenarnya dari Mansa Musa ini. Menurut catatan sejarah, nama lengkap Mansa Musa adalah Kankan Musa Keita karena ia adalah bahagian dari garis keturunan Laye. Selain Mansa, Musa juga dikenal sebagai Singe Mali, Ember Mali, penguasa tambang Wanagara, dan penakluk Genata. Hal ini dikarenakan ia berhasil mengambil alih apa yang awalnya merupakan kekaisaran Ghana. Yang ke-15 faktanya adalah Moses dari Mali. Musa Keita I adalah Mansa ke-10 Kekaisaran Mali yang berkuasa selama 25 tahun dari tahun 1312 sampai tahun 1337. Selama perjalanannya ke wilayah Mekah untuk menunaikan ibadah haji, Musa selalu dermawan kepada orang-orang yang dilewatinya. Hal ini dikarenakan ia adalah seorang muslim yang taat beribadah dan selalu menjalankan ajaran agama Islam. Nama Musa sendiri adalah nama yang berasal dari golongan Muslim, dan pada saat itu Kekaisaran Mali beragama Islam. Dengan kebaikan yang diberikan kepada orang lain, Mansa Musa sering disebut sebagai seorang dalam Alkitabnya dengan nama Moses. Yang ke-16, faktanya adalah waktu paralel. Tahun 1330, kota Timbuktu diserbu oleh kerajaan Mosi dan Raja Musa berhasil mengusir perlawanan tersebut. Kemudian sang raja membangun benteng-benteng dan membuat pasukan tentara untuk melindungi kota Timbuktu dari serangan dari luar pada masa yang akan datang. Selain itu, Raja Musa juga membuat kota tersebut menjadi pusat perdagangan, budaya, dan Islam, sehingga Timbuktu menjadi kota yang paling terkenal sedunia. Selama masa pemerintahan Mansa Musa, ia berhasil membangun dan mendidik wilayah Afrika Barat. Sementara itu, wilayah Eropa sedang runtuh karena krisis kelaparan, pertempuran hebat yang disebut zaman es kecil atau disebut sebagai kematian hitam.
Fakta yang ke-17 adalah kebebasan beragama. Selama menjabat sebagai raja, Musa selalu berupaya menjadikan kota Mali menjadi pusat segalanya, terlebih lagi bagi agama Islam sendiri. Meskipun memiliki ambisi menjadikan kota Mali sebagai pusat keagamaan Islam dan salah satu orang yang sangat religius, Mansa Musa tidak berusaha untuk memaksakan keyakinan Muslim pada populasi rakyatnya yang berbeda keyakinan olehnya. Sebaliknya, ia berusaha menjadikan kotanya tersebut sebagai agama bangsawan Mali. Oleh karena itu, wilayah Mali dan sekitarnya orang-orang bebas telah memilih kepercayaannya masing-masing. Yang ke-18, menempatkan Mali di peta. Selama menjabat sebagai Raja Mali, Mansa Musa selalu menjadi perhatian dunia. Hal ini dikarenakan ia sering bersedekah dengan cara yang sangat tidak masuk akal. Selain itu, ia juga berhasil membuat negaranya, yaitu Mali, masuk ke dalam peta dunia untuk pertama kalinya. Peta tersebut mulai dari Spanyol hingga Jerman, dan ini menandai momen pengakuan paling besar bagi wilayah Afrika Barat dan juga Sub-Sahara. Oleh karena itu, hal inilah Mansa Musa menjadi salah satu raja paling dikenal oleh dunia bahkan hingga saat ini. Yang ke-19, faktanya adalah emas batangan. Pada tahun 1324, Raja Musa melaksanakan perjalanan untuk beribadah haji ke wilayah Mekah. Dalam perjalanannya tersebut, ia membawa iring-iringan yang kurang lebih beranggotakan 60.000 orang dan 12.000 orang diantaranya adalah budak yang masing-masing membawa 4 pon emas batangan. Diketahui bahwa emas-emas tersebut nantinya akan dibagikan kepada masyarakat miskin yang ia temui dalam rute perjalanannya tersebut ke kota Mekah. Menurut catatan sejarah, perjalanan sang raja ke Mekah ini menjadi sebuah peristiwa paling besar yang pernah terjadi di dunia. Yang ke-20, unta emas. Sebagai seorang raja yang sangat kaya raya, Mansa Musa selalu membagi-bagikan hartanya tersebut kepada orang-orang yang tidak mampu. Hal ini dilakukan tidak hanya di wilayah kekuasaannya saja, namun berlaku juga saat ia sedang melakukan perjalanan menuju ke Mekah. Diketahui bahwa dalam perjalanan tersebut Musa memiliki beberapa utusan berbadan besar. Ia membawa banyak sekali emas miliknya. Selain itu, Musa juga membawa sekitar 80 unta dalam perjalanan tersebut. Diketahui bahwa ke-80 unta ini juga membawa sekitar 300 watt emas, namun dalam bentuk butiran-butiran kecil. Yang ke-21, inflasi yang tidak disengaja. Selama melakukan perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji ke wilayah Mekah, Mansa Musa sering membagikan emas yang dibawanya tersebut pada orang miskin yang membutuhkan. Karena kemurahan hatinya yang besar tersebutlah, tanpa sengaja Musa membuat perekonomian kota-kota yang ia temui menjadi hancur. Dengan memberikan begitu banyak emas, ia secara tidak sengaja menaikkan harga logam mulia sedemikian rupa, sehingga butuh waktu 1 dekade penuh untuk menstabilkan nilai emas di wilayah itu. Oleh karena itu, Musa membantu wilayah-wilayah yang berdampak dengan emas yang dimilikinya untuk menstabilkan perekonomian di wilayahnya yang terdampak. Yang ke-22, kontrol emas. Mansa Musa menjadi satu-satunya orang yang dalam sejarah dunia yang memiliki kendali penuh atas harga emas di sepanjang masyarakat Mediterania. Melalui tindakannya selama perjalanan ibadah haji ke wilayah Mekah, diketahui bahwa Musa secara tidak sengaja melakukan inflasi karena sedekah yang diberikannya pada orang di satu wilayah. Oleh sebab itu, ia pun membantu menstabilkan perekonomian di wilayah tersebut dalam upaya membantu perekonomian yang tidak sengaja ia lakukan. Ia meminjam emas sebanyak yang ia bisa bawa dengan suku bunga yang tinggi dalam perjalanan pulang kembali ke Mali. Yang ke-23, lebih kaya dari orang paling kaya saat ini. Mansa Musa adalah seorang raja Afrika yang tercatat sebagai orang terkaya yang pernah ada di dunia. Diketahui bahwa ia berhasil menguasai kerajaan Mali selama 25 tahun, yakni sejak tahun 1312 sampai tahun 1337. Selain itu, ia juga dikenal dengan nama Mansa Kankan Musa I dan Macan Mali. Berdasarkan informasi yang sudah tersebar, kekayaan Mansa Musa diperkirakan sebesar 400 miliar dolar. Dengan jumlah uang yang sangat banyak tersebut membuatnya menjadi orang terkaya nomor 1 dalam sejarah dunia dan berhasil menggeser 25 nama orang terkaya lainnya serta orang kaya saat ini, yaitu Elon Musk dan Jeff Bezos.
Yang ke-24, kekayaan yang disia-siakan. Selama 25 tahun menjabat sebagai raja yang sangat dermawan, akhirnya Mansa Musa harus mengakhiri masa jabatannya dengan meninggal dunia tahun 1337. Sepeninggalnya Mansa Musa, ahli warisnya tidak sanggup mempertahankan kejayaan kerajaan Mali yang susah payah dibangun olehnya. Kekayaan miliknya tersebut pun habis karena perang sipil yang terjadi di negara tersebut. Selain itu, istana yang pernah dibuatnya juga ikut lenyap dan hanya meninggalkan masjid serta madrasah yang masih berdiri di wilayah Timbuktu hingga saat ini. Meskipun kekayaan Mansa Musa luar biasa besarnya, namun hanya butuh 2 generasi bagi Kekaisaran Mali untuk membakar habis semuanya dan menyia-nyiakan sumber keuangan mereka. Dan inilah sedikit video dan fakta tentang Haji Mansa Musa, manusia terkaya sepanjang sejarah yang bagi-bagi emas ke rakyatnya. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.